Oke, hari ini hari Jumat 14 Maret 2025, pertemuan ketiga untuk kelas 2E. Iya benar, 2E di mata kuliah Entrepreneurship Pendidikan Islam akan diisi oleh kelompok 1 dan 2 ya. Persilahkan. Saya minta yang jadi hostnya kelompok 3 deh. Yang kelompok 3 siapa? Silakan. Ini di Google Drive masih ada yang kosong ya, belum terisi. Top kelompok 3T, Bu Yela dengan Pak Yuspit, Bu Yuspit, laki-laki perempuan ini, Bu Yuspit. Perempuan, Pak. Oh, Bu Yuspit. Ya, oke. Sok, silakan dibantu. Berarti kelompok 1, Bu Silma dengan Bu Sinta ya. Dua kelompok, dua apa? 2 orang. Untuk pretest dan posttestnya, karena waktunya terbatas, mungkin sambil berjalan saja, dikirim saja Bu Sinta dengan Bu apa eh, Silma di grup untuk dikerjakan sekarang sambil 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 berjalan. Hanya pretestnya dulu, Pak, atau mau Pretest, post betul, oh, pretest pretest dulu. dulu? Posttestnya nanti kalau sudah beres kegiatan perkuliahannya. Makanya buat teman-teman, pastikan membaca dulu naskah dari presenternya agar mempersiapkan diri sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Silakan. Saya beri waktu 4 tahun. Kita lihat tanggal 1 April 2012 seperti apa pada saya yakin yang terbaik. Kami jauh berbagai bukti memimpin doa ya untuk masalah kesejahteraan. Silakan dimulai. Dari kelompok 3 apakah ada? Atau mau dari kelompok 2 aja, Pak, izin? Kelompok 2 nggak apa-apa lah, sok kelompok 2. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship Pendidikan Islam, Bapak Dr. Haji Mulyawan Safwandi Nugraha MAG MPD, juga Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa MPI semester 2 kelas E. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan ketiga dengan adanya topik tema yang akan dibahas oleh kelompok 1 dengan topiknya itu kewirausahaan dalam perspektif Islam. Dan di sini juga ada 2 presenter yang akan menyajikan topik ini. Yang pertama itu ada Sinta Lestari. Tanpa berlama-lama, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu kepada Teh Sinta Lestari. Baik, terima kasih Pada Teh Tao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bertemu di perkuliahan entrepreneurship. Salam beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai kewirausahaan dalam perspektif Islam. Konsep kewirausahaan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Boleh di next, Teh Silma. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam itu merupakan agama yang paling sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Nah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu bentuk mengenai permasalahan ibadah dan pendekatan diri kita. Nah, hubungan antara manusia dengan Allah ini serta disebut juga dengan hablum minallah ataupun hubungan dengan manusia hablum minanas tidak terlepas dari kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, seperti halnya Allah menurunkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 di mana di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia itu tidak hanya memperhatikan urusan akhirat saja, tetapi juga memperhatikan mengenai peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Nah, dalam hal ini agama mengajak manusia untuk meningkatkan taraf ekonomi dan dengan melakukan berbagai jenis usaha atau pekerjaan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup dan membantu orang lain. Nah, dalam skala besar di sini ikut andil juga dalam membangun perekonomian masyarakat dan negara. Nah, kewirausahaan dalam Islam ini berlandaskan pada prinsip keseimbangan dunia dan akhirat, di mana salah satu konsep yang diajarkan oleh umat Islam yang sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ini bentar, Bu Sirma. Ininya apa? PPT-nya nggak jalan ini. Ini kayaknya bukan PPT ya, ini PDF ya. Betul, Bapak, Ya. di-download Canva-nya dalam bentuk PDF. Oh ya, langsung aja PPT aja bisa kan? Di download PPT. Oh iya, baik, Pak. Kayak ininya di apa dijalankan, maksudnya slide-nya jalan gitu ya. Slide-nya jalan. Oh iya, baik. Ini slide-nya diam maksudnya. Tes Ilma bisa di ini atau Izin Teh boleh diklik yang di sebelah panah yang plus, itu boleh diklik nanti ada tampilan. Coba.
Yang present itunya Teh Silma, Teh tahu? Boleh minta tolong di-sharekan Teh Dewi untuk ini. Teh Silma di close saja. Nah, udah. Kalau nggak biar bisa Anda bantu ini teh share screen. Atau Anda bantu share screen. Udah. Boleh, Ibu minta tolong untuk dibantu di share screen. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu Bapak yang lain atas kendala yang terjadi. Izin saya melanjutkan kembali presentasinya. Tadi dilanjut mengenai Rasulullah dan para sahabat adalah contoh teladan dalam berwirausaha yang beretika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW beserta eh, para sahabatnya, salah satunya misalnya Abdurrahman bin Auf yang lihai dalam taktik bisnis dan menguasai pasar, di mana kewirausahaan ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan sosial. Mengenai wirausaha di sini juga akan membentuk sumber daya yang mampu bekerja keras, tidak mudah putus asa, serta mengurangi ketergantungan kepada bantuan orang lain. Entrepreneur di sini juga merupakan salah satu sumber rezeki yang terbanyak yang dijanjikan oleh Allah. Dalam hadis dari Nu'aim bin Abdirrahman Al-Ghazali, beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW 90% rezeki ada pada usaha perdagangan. Nah, walaupun hadis yang disebutkan barusan itu derajatnya mursal, tetapi dengan karena adanya rawi yang tidak bertemu tersambung gitu pada Rasulullah, namun hadis ini sangat memotivasi kita untuk senantiasa agar menjadi wirausaha sebagai cara untuk meningkatkan taraf ekonomi. Apalagi jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah angkatan kerja per Agustus 2023 itu sebanyak 147 juta 71 juta orang, meningkat 39 dibanding tahun 2022, di mana lapangan usaha yang mengalami peningkatan ini terbesar adalah dari penyedia akomodasi minuman sebesar 1,18 juta per orang. Nah, seiring dengan menjamurnya pertumbuhan wirausaha di akhir-akhir ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jenis wirausaha itu yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan keuntungan pribadi tanpa memandang kemaslahatan bagi pihak lain, serta cenderung
mengandung unsur garar yang merugikan salah satu pihak. Eh, Nah, banyak pengusaha muslim mengabaikan prinsip syariah demi keuntungan material, kemudian munculnya praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika Islam seperti halnya gara, riba, dan penipuan, kemudian kurangnya juga pemahaman tentang konsep kewirausahaan berbasis Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dari penelitian ini, yang pertama ada mengkaji konsep kewirausahaan dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Kemudian ada menjelaskan prinsip dasar dalam bisnis Islam, menyediakan panduan bagi pengusaha muslim agar menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Islam dan berkelanjutan. Kemudian metode penelitian yang digunakan di artikel ini dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi pusaka, di mana analisisnya dilakukan terhadap sumber utama Al-Quran dan hadis serta literatur terkait mengenai kewirausahaan muslim. Hasil penelitian yang pertama itu ada prinsip utama kewirausahaan, di mana di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada tauhid, kejujuran, keadilan, ihsan, dan amanah. Tauhid di sini bahwa bisnis itu harus berdasarkan kepada iman kepada Allah. Selanjutnya, bahwa kejujuran untuk menghindari kebohongan dan memanipulasi dalam transaksi. Ada juga keadilan, tidak mengambil keuntungan secara zalim. Ada ihsan, memberikan yang terbaik dalam usaha. Kemudian ada amanah, bertanggung jawab dalam bisnisnya. Nah, mengenai tauhid di sini juga terdapat dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Jumu'ah, di mana implementasi dalam bisnis modernnya itu setiap seorang pengusaha itu harus memiliki etika dan kejujuran. Kemudian untuk adil sendiri itu termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 mengenai transparansi dan dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk ihsan itu ada hadis riwayat Muslim dengan kualitas dan layanan tanggung jawab. Kemudian ada amanah itu mengenai tanggung jawabnya terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya ada peran kewirausahaan dalam perekonomian. Nah, menurut Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa mata pencaharian yang paling baik itu adalah melalui perdagangan, bahwa secara historis pada zaman terlebih dahulu di agama Islam di Indonesia ini banyak dilakukan melalui perdagangan, di mana masuknya Islam itu dimulai dari daerah Banten, kemudian melalui perdagangan. Nah, melalui perdagangan inilah maka terjadilah pergaulan antara pedagang dan yang beragama Islam dengan penduduk setempat, maka pedagang ini akan melakukan kegiatan perdagangan dan dakwah secara terus-menerus. Nah, maka melalui kegiatan inilah maka salur Islamisasi melalui perdagangan ini akan sangat menguntungkan. Selanjutnya juga ada Rasulullah SAW dan para sahabat telah mencontohkan bagaimana bisnis itu dapat menjadi bagian dari dakwah dan pembangunan nasional, di mana Nabi Muhammad itu merupakan uswah hasanah bagi umat Islam. Dimulai dari sejak masa mudanya beliau telah melakukan kegiatan wirausaha bersama pamannya Abu Thalib, tidak hanya di daerah Mekah saja, tetapi juga di luar, bahkan ke beberapa negeri
sehingga beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang profesional, jujur, dan terpercaya sehingga mitra bisnisnya itu banyak merasa puas dan saling memperoleh keuntungan. Nah, selain itu, para ulama juga sepakat bahwa etika dalam berwirausaha ini harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti halnya yang sudah dicontohkan pada masa Rasulullah, diantaranya ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah, eh, dan tidak melakukan praktik yang dapat merugikan seperti halnya riba, penipuan, atau bahkan monopoli. Nah, Imam Al-Ghazali juga dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa seorang pedagang itu yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam berdagang, maka akan mendapatkan keuntungan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, namun sayangnya realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengusaha muslim itu masih ada, bahkan mungkin banyak, bisa dikatakan banyak, yang mengabaikan prinsip-prinsip ini demi mengejar keuntungan secara instan. Nah, maraknya praktik bisnis yang tidak sesuai ini dengan etika Islam, seperti spekulasi atau garar, kemudian ada suap, dan eksploitasi tenaga kerja itu menjadi tantangan besar dalam dunia bisnis muslim. Oleh karena itu, eh, perlu eh, apa ya, mungkin ditingkatkan pemahaman dan kesadarannya bahwa Islam itu tidak mengajarkan cara mencari rezekinya saja, tetapi juga bagaimana dalam proses pengelolaannya dengan baik sesuai tuntutan syariat. Selanjutnya ada simpulan dan implikasi dari penelitian ini, di mana kewirausahaan ini dalam Islam itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Kemudian bisnis yang mengikuti prinsip Islam akan membawa manfaat bagi individu dan masyarakat. Nah, implikasi dari penelitian ini perlu adanya edukasi lebih lanjut bagi para pengusaha muslim mengenai bisnis syariah itu sendiri, kemudian regulasi terkait bisnis berbisnis berbasis Islam harus diperkuat, kemudian prospek penelitian selanjutnya mungkin dapat menyoroti implementasi bisnis syariah dalam era digital ini dan startup berbasis ekonomi Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya selanjutnya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Sinta Lestari atas paparan dari temanya. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama paparan dengan topik yang sama oleh Teh Silma Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan tema yang masih sama dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Teh Sinta, yaitu terkait kewirausahaan dalam perspektif Islam. Baik, untuk selanjutnya Teh Sinta mungkin boleh dibantu share screen-nya ya.
langsung ke slide 2 teh. Sebelum ke pembahasan pokok, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu beberapa pengertian terkait kewirausahaan, di mana menurut Santosa dan Alpatoni, kewirausahaan merupakan suatu pelaksanaan dari kemampuan dan juga kreativitas yang dimiliki seseorang sebagai dasar untuk menjalankan suatu usaha yang berorientasi terhadap kemandirian, rasa tanggung jawab, percaya diri, ingin selalu maju untuk masa depan yang diinginkan dalam melakukan sebuah usaha yang dikembangkannya. Next. Kemudian menurut Sari, kewirausahaan adalah sebuah cara memanfaatkan peluang sedemikian rupa di mana tanggapan terhadap peluang usaha terungkap dalam seperangkat tindakan yang pada akhirnya akan membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif. Nah, berdasarkan dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses yang melibatkan kemampuan, kreativitas, dan pemanfaatan peluang dalam menjalankan usaha secara mandiri. Kewirausahaan juga menekankan adanya rasa tanggung jawab, percaya diri, dan inovasi guna menciptakan organisasi usaha yang produktif dan berkelanjutan. Pada intinya, kewirausahaan bukan hanya tentang menjalankan bisnis, akan tetapi juga bagaimana seseorang itu mampu beradaptasi, berkembang, dan menciptakan nilai tambah bagi usahanya. Bagi umat muslim, berwirausaha merupakan salah satu cara untuk melakukan kegiatan bisnis dan bertransaksi yang ketentuannya sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan bukan hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga sebagai sarana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kemaslahatan sesama manusia. Setiap kegiatan ekonomi haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta menjauhi eksploitasi dan penipuan. Nah, pada konteks ini, Islam mengatur kewirausahaan bukan hanya dalam segi materi, namun juga dalam segi aspek spiritual dengan tujuan untuk mewujudkan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait konsep kewirausahaan dalam Islam. Di sini ada 3 konsep, yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama. Yang pertama yaitu berdasarkan Al-Quran. Konsep kewirausahaan memanglah tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran, namun Al-Quran itu menyebut kata kewirausahaan dengan padanan kata at-tijarah, al-bai'u, tadayyantum, ishtara, dan fadlullah. Walaupun istilah yang digunakannya itu berbeda, namun semuanya memiliki ikatan yang cukup erat. Yang pertama ada kata at-tijarah yang berarti perdagangan atau bisnis. Nah, kata at-tijarah ini sering digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada aktivitas jual beli atau usaha yang dilakukan demi memperoleh keuntungan. Contohnya seperti dalam Quran surat As-Sof ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan atau disebut tijarah yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan bukan hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga bisa berupa perdagangan dalam bentuk amal dan ibadah kepada Allah. Yang kedua yaitu ada kata al-bai'u atau yang artinya jual beli. Kata ini lebih spesifik merujuk pada transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengizinkan perdagangan tetapi melarang praktik yang merugikan seperti riba. Yang ketiga ada kata tadayyantum, artinya transaksi atau utang piutang. Kata tadayantum ini berkaitan dengan transaksi yang dilakukan secara tertulis atau dengan kesepakatan dalam bisnis. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan transaksi dalam bisnis agar terhindar dari perselisihan. Selanjutnya ada juga kata ishtaro. Kata ini mengacu pada kegiatan membeli, menukar, dan melakukan perdagangan dalam berbagai konteks. Dan yang terakhir ada kata fadlullah yang berarti karunia Allah, yang mana kata fadlullah ini sering dikaitkan dengan rezeki atau keuntungan dalam bisnis. Dalam Islam sendiri, keuntungan atau hasil dari usaha dipandang sebagai bagian dari karunia Allah yang harus disyukuri. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Nah, dari istilah-istilah tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam itu sangat mendukung kewirausahaan dan aktivitas ekonomi asalkan dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanpa riba. Kemudian selanjutnya, secara tidak langsung Al-Quran juga memberikan konsep terkait anjuran untuk berwirausaha sebagai landasan umat manusia untuk senantiasa berusaha dan mengembangkan diri. Sebagaimana Allah berfirman digeser teh PPT-nya. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, kata bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian karunia dari Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak, merupakan prinsip dari wirausaha. Dalam ayat tersebut, seorang hamba dianjurkan untuk mencari dan berusaha bukan menunggu dan bermalas-malasan. Sehingga dengan begitu, insya Allah, Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang ia usahakan. Kemudian pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk senantiasa berusaha agar memperoleh kebahagiaan bukan hanya fokus pada ibadah saja. Namun, Islam memberikan manusia ruang untuk mengembangkan diri dalam kehidupan sehari-hari dari kelebihan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berpesan bahwa kehidupan dunia, termasuk di dalamnya aspek ekonomi dan usaha, haruslah dilakukan berdasarkan niat yang baik dan benar. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan dan permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri, berkhotbah maksudnya, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun di saat kaum muslimin yang ada di Madinah sedang mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu mereka mendengar bahwa sebuah karavan perdagangan telah tiba di Madinah dan kebanyakan orang yang hadir waktu itu meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berdiri di atas mimbar. Mereka memilih untuk meninggalkan ibadah sholat Jumat untuk mengejar keuntungan duniawi yang segera datang, yaitu perdagangan. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Mereka lebih memilih keuntungan dari perdagangan dan hiburan dibanding dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan Rasulullah. Hal ini menjadi tanda bahwa
masih banyak orang yang lebih mendahulukan kesenangan dunia yang datang dengan cepat daripada hal yang lebih penting seperti ibadah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis Nabi terkait kewirausahaan ini. Hadis Nabi juga memposisikan sebagai motivator pengembangan semangat wirausaha. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya mata pencaharian adalah seorang pedagang. Hadis riwayat Baihaqi. Islam memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pedagang. Begitu pula dengan para sahabat yang bahkan para sahabat ini berdagang di antar negara gitu. Terus tadi juga sudah disampaikan oleh Teh Sinta bahwa dalam catatan sejarah Indonesia ya, Islam itu masuk ke Indonesia bahkan ke Asia Tenggara juga melalui pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan bisnis dan berdakwah. Dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk menjadi wirausahawan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa wirausaha merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Islam. Sehingga ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Rifa'ah bin Rofi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik untuk dilakukan atau dikerjakan. Nabi bersabda, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap bisnis yang dihalalkan. Hadis riwayat Bazar dan disahihkan oleh Imam Hakim. Para ulama juga next deh. Nah, para ulama juga memiliki berbagai pandangan terkait kewirausahaan ini yang umumnya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, etika dan juga tujuan hidup. Di sini ada beberapa dari banyaknya ulama, ada sebagian ya pendapat ulama yang memberikan pandangan dan juga pemikirannya mengenai kewirausahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ada Imam Al-Ghazali, di mana beliau banyak membahas terkait etika dalam kehidupan sehari-hari termasuk ekonomi dan bisnis. Dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bagaimana pentingnya niat yang baik dan moral dalam setiap pekerjaan termasuk dalam berbisnis. Baginya keberhasilan dalam berwirausaha bukan hanya bergantung pada keuntungan materi, namun juga seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dan niat untuk mencari ridho Allah. Yang kedua ada Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini menekankan prinsip-prinsip etika yang perlu dipegang dalam kehidupan sehari-hari termasuk berwirausaha. Beliau juga mendukung kewirausahaan yang berlandaskan pada kejujuran dan keadilan, serta menghindari segala bentuk penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi. Kemudian ada juga pendapat dari Imam Malik. Imam Malik menekankan perlunya menghindari praktik bisnis yang merugikan orang lain seperti riba dan penipuan. Dalam ajarannya, bisnis yang adil dan halal sangat dihargai dalam Islam. Kemudian juga ada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi bisnis dan kewirausahaan. Dalam pandangannya, seseorang yang berwirausaha harus memastikan bahwa semua praktik bisnis yang dijalankan tidak melanggar hukum Islam seperti riba atau praktik yang merugikan pihak lain. Dan yang terakhir ada pendapat dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau memiliki pandangan progresif tentang kewirausahaan, di mana ia mendukung pemikiran yang lebih modern dan rasional mengenai ekonomi, termasuk kewirausahaan. Dalam pandangannya, umat Islam seharusnya aktif dalam mengembangkan ekonomi, termasuk dalam dunia bisnis, namun tetap menjaga integritas dan etika. Nah, walaupun
beberapa ulama tersebut berbeda zaman dan latar belakang, namun mereka memiliki pandangan yang sama terkait kewirausahaan dalam Islam, yakni pentingnya niat yang baik, kejujuran, keadilan, serta memberikan manfaat bagi umat. Pandangan para ulama juga menciptakan landasan bagi pengembangan kewirausahaan yang beretika dalam Islam. Nah, berdasarkan hasil penelitian terkait kewirausahaan tadi, dalam perspektif Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan dalam Islam bukan hanya terfokus pada pencapaian materi, namun juga berkaitan erat dengan nilai-nilai agama. Seorang wirausahaan Muslim diharapkan mampu menjadikan usaha sebagai bentuk ibadah. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari karunia Allah melalui usaha yang halal dan beretika, menjadikan bisnis sebagai bagian dari kehidupan yang dapat memberi manfaat bagi sesama. Oke, mungkin itulah pemaparan materi terkait kewirausahaan dalam perspektif Islam yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan materi tentang kewirausahaan dalam perspektif Islam. Nah, setelah presentasi kita lihat bahwa walaupun memang temanya sama, tetapi memiliki fokus atau bahasan yang berbeda gitu. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi pretest, soal pretest yang sudah sebarkan di grup, mohon untuk dapat melakukan atau mengisi soal pretest. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mengajak berdiskusi kepada kelompok 3 dan juga kepada kelompok 4 untuk dapat mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau apapun itu. Apakah sudah ada kelompok 3 dan kelompok 4? Kelompok 3 itu Teh Yela Prayanda bersama Ibu Yuspit Helmi. Dan kelompok 4 ada Ibu Fauziah dan juga Pak Supriyatna. Untuk itu, untuk dapat meminimkan waktu, boleh langsung saja kepada kelompok 3 dan kelompok 4 untuk dapat bertanya maupun menanggapi atas apa yang telah tadi disampaikan oleh kelompok 1. Yo, silakan. Barangkali Ibu Yuspit mau memulai terlebih dahulu, Bu. Ya, silakan. Waktu nih. Oh, mungkin izin, apakah ada dari Boleh, mahasiswa Teh. lain? Saya Oh, mau boleh. dengan dulu. Oh, boleh, Teh Yela, mangga. Saya ingin bertanya ya terkait pemateri tadi. Pertanyaannya, bagaimana penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan Islam seperti tauhid, kejujuran, keadilan, ihsan, dan amanah dalam praktik bisnis modern? Dan berikan contoh konkret dari bisnis yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap berkelanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat. Oh, baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan pendidikan Islam dan juga berikan contoh konkretnya gitu ya, Teh Yela ya? Ya, betul. Apakah pemateri sudah siap? Teh Sinta dan juga Teh Silma boleh kalau memang dirasa sudah siap boleh langsung menjawab. Sambil menyiapkan dulu jawabannya, mungkin boleh sambil jika ada yang ingin akan kembali. Oh, boleh, boleh.
Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin izin bertanya, Teh Tauren. Oh, boleh Bu Mangga. Karena kita ini membahas tentang bisnis pendidikan, bagaimana kira-kira gitu ya? Karena pendidikan ini kan dijadikan bisnis, dan sementara di luar tuh ada loh orang-orang berpendapat pendidikan kenapa dibisniskan seperti itu. Nah, jadi dilihat dari ayat Al-Quran juga bahwa Allah itu sering redaksinya innallah ishtara. Allah itu melakukan jual beli, apakah dengan kita atau yang lainnya. Dan ada juga di ayat itu kalau kita melakukan jual beli dengan harga yang kecil seperti itu. Nah, apakah semua aspek ini harus ada nilai jual belinya atau gimana seperti itu? Dan apakah pendidikan ini ketika di, diperankan dengan bisnis, apakah tidak merusak nama dari sebuah pendidikan seperti itu? Mungkin itu aja Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusfit atas pertanyaannya. Apakah pemateri sudah mencatat apa yang sudah dipertanyakan? Sekarang sudah ada 2 pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Teh Yela Prayandra dan juga Ibu Yusfit Helmi. Teh Silma udah siap atau Teh Sinta? Tadi yang pertama dari Teh Yela, bagaimana penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan pendidikan Islam dan berikan contoh konkretnya gitu. Kalau dari Ibu Yuspi tadi, bagaimana kira-kira pendidikan ini dijadikan bisnis. Nah, sedangkan di luar sana ada pandangan bahwa pendidikan dan juga bisnis itu dua hal yang memang berbeda gitu. Bagaimana pandangannya? Apakah semua aspek harus ada nilai jual belinya? Apakah pendidikan ini diperankan dengan bisnis apa tidak merusak tatanan pendidikan seperti itu? Bismillah, izin menjawab untuk pertanyaan dari Teh Yela. Tadi dibahas juga di slide mengenai prinsip kewirausahaan. Di antaranya itu ada 4 poin ya, ada tauhid, kemudian kejujuran atau sidq, kemudian keadilan, ihsan, dan amanah. Nah, di mana seperti yang disebutkan bahwa berwirausaha di sini bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip syariah sesuai dengan tuntunan yang merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan cara yang benar. Nah, mungkin dari prinsip yang pertama itu ada tauhid, di mana tauhid ini berarti keyakinan kita kepada Allah dalam hal berbisnis. Berarti menjalankan bisnis itu harus diniatkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Penerapannya tadi meluruskannya, kemudian selalu mengutamakan kehalalan dalam setiap transaksi bisnis, tidak hanya dalam proses pengolahannya, tapi sampai proses akhir, sampai barang diterima oleh konsumen. Kemudian di dalamnya pun tidak melakukan praktik bisnis yang melanggar syariat, seperti halnya riba, goror, dan girar, dan penipuan. Kemudian dalam menjalankannya juga bersikap tawakal serta berusaha dengan maksimal. Nah, mungkin contoh konkretnya di sini, misal jika diibaratkan oleh seorang pedagang online muslim itu tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga selalu memulai usahanya itu dengan percaya diri bahwa
rezeki itu pasti akan datang, apalagi di zaman sekarang itu marak sekali gitu ya penjualan online dimanapun dengan produk yang hampir sama gitu, makanan yang sama sampai ke pakaian yang sama. Nah, mungkin di sana bisa diterapkan, atau mungkin jika contoh lainnya itu ketika ada apa restoran, pemilik restoran halal memastikan bahwa semua unsur yang digunakannya itu halal, terhindar dari hal-hal yang subhat dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau dari jujur itu sendiri berarti jujur tidak ada hal penipuan dalam transaksinya, ataupun mungkin ketika berjualan di marketplace misalnya barang yang ditampilkan itu A, tetapi ketika yang sampai tidak sesuai dengan foto tampilan tersebut, berarti tidak adanya hal penipuan atau perbedaan ketika menawarkan produk ataupun jasa, kemudian menyampaikan informasinya itu harus secara benar dan lugas, entah itu terkait kualitas, harganya sendiri, ataupun mungkin kondisi dari barang yang dijual itu sendiri, dan menghindari manipulasi data atau mungkin istilah bisnisnya saya lupa, ada juga yang memakap kalau atau apa gitu dengan membawa nama besar agar perusahaan atau jualan yang kita lakukan itu dapat laku gitu di pasaran. Nah, mungkin contohnya itu apa ya? Oh, mungkin bisa penjual elektronik itu yang memberitahukan dengan jujur kepada pelanggannya bahwa barang walaupun ini bekas, second, tetapi masih memiliki itu hal baik atau hal yang baiknya itu ketimbang memiliki beberapa kekurangannya. Soalnya harus transparan di sananya. Kemudian tidak menampilkan foto asli produk tanpa menggunakan filter yang berlebihan. Misal bajunya yang memang warnanya sudah agak pucat, tetapi ketika memakai filter itu bisa terlihat lebih mewah lagi gitu. Nah, di sana kemudian kalau untuk adil sendiri berarti menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, berarti ya, berarti tidak hanya dalam kehidupan, dalam bisnis pun itu harus adil. Atau mungkin dalam bahasa lainnya tidak mengambil keuntungan secara zalim, tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar, dan tetap mempertimbangkan harga wajar di pasaran itu bagaimana dan seperti apa. Kemudian adil juga terhadap para karyawannya, sesuai dengan hak dan hak yang harus mereka dapatkan. Kemudian tidak zalim juga terhadap mitra bisnis atau mungkin pebisnis lain yang memang sama dengan kita barang atau jasanya yang dijualnya. Kemudian tidak melakukan praktik bisnis yang merugikan pihak lain juga. Selanjutnya ada ihsan, itu tadi selalu memberikan yang terbaik dalam setiap usahanya, baik dalam produk ataupun mungkin ketika jasa itu pelayanannya seperti apa. Ketika travel itu memastikan dari awal keberangkatan sampai tujuan, sampai kembali lagi itu dengan selamat dan dengan janji atau akad di awalnya memang sesuai yang kita dapatkan, memberikan produk terbaiknya juga dengan harga yang pantas. Terus kalau yang terakhir itu amanah, berarti menjalankan tanggung jawab dan kepercayaannya dalam bisnis, bahwa tanggung jawab amanah di sini mengenai tanggung jawab atas kualitas barang dan jasanya, berarti sama halnya tadi tidak ada harus adanya unsur kejujuran, tidak ada hal yang menipu dan menepati janjinya gitu. Ketika barang yang memang harus dikirim hari ini itu harus segera dilakukan, tidak sampai penundaan. Pun jika harus demikian mungkin bisa dikomunikasikan kembali kepada konsumen yang bersangkutan. Nah, mungkin tanggung jawab di sini tidak hanya dalam erat kaitannya, mungkinnya tidak hanya dalam bisnis online saja, tetapi mungkin seorang pedagang catering gitu, pengusaha catering atau yang menjual makanannya dalam cakupan yang cukup besar, biasanya dulu kan suka terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, yang pesanannya itu tidak bisa sesuai estimasi waktunya,
Nah, mungkin bisa dengan eh, apa melakukan komunikasi juga yang baik itu agar dapat masih diterima dengan baik gitu. Eh, Mungkin dari yang tadi 5 poin yang tadi dipaparkan, jika semua pelaku usaha ini dapat menerapkan prinsip-prinsip ini, maka ekonomi Islam ini akan berkembang sesuai harapan dan mungkin bisa lebih pesat lagi, dan hal positif lainnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi, atau mungkin ya dari Bapak sendiri, Bapak. Izin menambahkan terkait tadi, sebenarnya ya kalau kita lihat saja di sekitar kita, pengusaha-pengusaha yang banyak itu yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan usahanya. Ada yang sukses dan juga mungkin ada yang belum gitu. Tapi memang kebanyakan orang-orang yang sudah menerapkan prinsip-prinsip yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Sinta itu kebanyakannya berhasil gitu, dan emang beda gitu ya, ada keberkahan tersendiri itu dalam usahanya. Beda lagi ceritanya dengan orang yang melakukan hal-hal yang merugikan, seperti kan mereka saya kalau sering gitu ya, sering lihat di YouTube pedagang-pedagang yang curang gitu ya, ada yang mereka itu modalnya itu dikit, malah tidak memakai modal gitu, tapi kok bisa gitu, nggak kaya-kaya gitu-gitu aja. Nah itu dilihat lagi mungkin karena mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip agama dalam melakukan usahanya gitu. Terus juga kan kalau kita lihat Rasulullah sendiri kan, beliau dikenal sebagai pedagang yang profesional gitu, karena memang beliau kan menerapkan perilaku-perilaku yang wajib gitu ada di Rasul, ada sidik, amanah, terus tablik dan juga patonah. Ya. Nah itu sangat apa ya? Jadi penting gitu kalau kita diterapkan dalam melakukan suatu usaha. Jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Terus bagaimana dengan orang-orang yang katanya seperti Cindo ya. Kalau di Indonesia juga banyak kan orang-orang yang sukses dalam usaha, tapi mereka kan melakukan kecurangan gitu. Nah, dilihat lagi itu ada kata kan dalam agama itu ada istijraj gitu ya. Jadi Allah itu seakan-akan, bukan Allah, jadi seakan-akan mereka terus diberi keuntungan, keluarganya sehat, terus gak ada ujian lah gitu ya. Nah, tapi di balik itu semua, Allah itu sedang menguji gitu, udah tidak peduli lagi gitu. Beda dengan orang-orang yang gimana Cenah, orang-orang yang menerapkan prinsip-prinsip tadi, tapi tidak sukses-sukses. Nah, itu beda lagi gitu. Gitu ya. Terus untuk tadi pertanyaan dari Bu Yuspit mengenai tadi teh apa? Teh sekolah ya? Sekolah yang dijadikan bisnis. Bisnis. Oh iya. Saya pernah dengar ya dulu pas kuliah juga, salah satu dosen pernah berkata kalau sekolah itu mau tidak mau sebenarnya bisnis gitu. Karena pasti perlu yang namanya biaya. Tapi balik lagi, karena kan kewirausahaan dalam Islam itu sangat didukung asalkan memiliki atau sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, terus untuk kesejahteraan sesama lah gitu ya. Intinya gitu, asal kita melihat ke sana, jadi jangan merugikan lah gitu. Sekolah. Jadi tidak akan mencoreng, karena kan sekarang juga banyak malah ya sekolah-sekolah Islam yang menerapkan tarif yang tinggi, tapi mereka menjual lagi kualitas dengan kualitas yang baik gitu. Tapi kan para pelanggannya tidak merasa rugi gitu. Mereka malah senang gitu, walaupun harga yang ditetapkannya tinggi, tapi dengan kualitas yang diberikan, maka ya tidak apa-apa gitu, asal
sama suka sama suka lah gitu kalau dalam usaha itu. Mungkin Teh Sinta atau yang lainnya. Kalau menurut saya pribadi, karena mungkin ya tadi tidak jauh berbeda juga tanggapannya dari Kesilma mengenai pendidikan itu tidak jauh berbeda dari bisnis gitu ya. Setelah saya terjun ke dunia pendidikan juga ternyata berada di sekolah itu ya kurang lebih mungkin seperti ini gitu ya. Ketika uang yang dari siswa itu apa cukup lumayan gitu di apa ya di ditetapkannya dengan sekian nominal dengan rinciannya sekian gitu. Tetapi mungkin pada kenyataannya tidak semuanya terpenuhi. Eh, Tidak dipungkiri juga mungkin ada hal lain juga mungkin apakah yayasan atau lembaga pendidikan tersebut sedang mengalokasikan sebagian apa dari uang tersebut untuk eh, masuk ke dalam beasiswa gitu untuk menolong siswa yang kurang mampu juga. Dan mungkin Islam juga tidak melarang kalau menurut saya pribadi gitu, Islam sendiri itu tidak melarang pendidikan itu sebagai ladang usaha, tetapi harus tetap ada batasan dan etikanya juga tetap diperhatikan serta tanggung jawab sosialnya juga mungkin ya, eh, bahwa pendidikan itu diperbolehkan jika pendidikan itu tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas, kemudian biaya yang dikenakannya juga tetap wajar dan tidak membebani dari siswa atau masyarakat itu sendiri, dan mungkin hal lainnya juga memang tidak diperuntukkan untuk misalnya satras gitu atau apapun itu mungkin bisa dialihkan fungsinya mengenai beasiswa. Tapi saya juga kurang paham di sini apakah boleh gitu ketika akademia eh, mengenai kebutuhan siswa itu sendiri tetapi dialihkan gitu ke beasiswa gitu. Saya juga kurang paham sendiri mungkin untuk bagian ini mungkin bisa eh, apa di minta tolong di ini kembali gitu ya. Kemudian dilarang dalam berbisnis itu jika eh, pendidikannya mungkin murni tanpa mempertimbangkan apa ya kebermanfaatan gitu terutama untuk masyarakat sosial. Nah, biaya pendidikan juga itu tadi masih berhubungan dengan biaya yang terlalu mahal, tetapi sehingga menghambat akses orang-orang yang kurang mampu gitu mungkin. Jadi intinya jangan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi ya Teh, kalau Betul. untuk sekolah gitu. Saya pikir cukup ya. Udah semua belum? Sudah semua belum pertanyaan dijawab? Sudah, Pak. Oke. Eh, saya pikir untuk minggu depan ini buat buat semua ya. Jadi eh, kalau tampil kelompok satu, maka yang jadi moderator kelompok dua. Yang nanyanya yang utama itu kelompok tiga dan empat gitu. Itu utama. Tapi yang lainnya silahkan untuk bertanya juga atau menanggapi atau memberikan komentar. Jadi jangan sampai eh, mau diskusi harus disentuh-sentuh dulu ya atau diingatkan terus gitu. Ya. Oke, buat minggu depan dipersiapkan saja. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau sedikit komentari dulu terkait artikel yang sudah dibuat dan ini yang akan saya lakukan kepada Anda sebelum pelaksanaan kuliah ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, eh, oke, ini yang MPI dulu ya, yang Bu Sinta dengan Bu eh, Selma nih. Silma. Bu Silma ini persentasenya di 52%, tapi belum di-exclude ya. Nah, sekarang kita coba exclude. Dan saya akan komentari dan ini menjadi catatan untuk revisi ya, untuk yang bersangkutan. Termasuk juga untuk Bu Sinta nih. Ini
Kalau dilihat dari hasil yang tadi saya cek gitu ya, ternyata ada beberapa di antara Anda yang memang belum standar sesuai dengan template dari artikel yang dimaksud. Makanya dibaca dulu templatenya karena penting untuk dipahami. Seperti ini nih. Untuk di jurnal karismatik, Bapak Ibu silahkan cek dulu nih. Seperti judul maksimal 16 kata. Kemudian di sini penulis satu, ini penulis dua, kemudian penulis tiga dan seterusnya. Eh, Kemudian di sini ada afiliasi penulis pertama, email penulis kedua, corresponding email, WA aktifnya berapa. Ini abstraknya 200 kata maksimal, keywordsnya 3 sampai 5 kata. Nah, Anda harus lihat di sini. Panjang artikel itu 5.000 sampai 7.000 kata, termasuk keseluruhan isi ya. Nah, ternyata masih ada yang di bawah itu, termasuk juga untuk bagian pendahuluan. Pendahuluannya Anda lihat di sini, ini sudah ada penjelasan nih. Pendahuluan itu ada paragraf satu, ada paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, 6. Boleh nggak saya menambah tidak 6 tapi menjadi 8? Silahkan dengan catatan bahwa eh, ada paragraf yang dikembangkan menjadi 2 atau 3 paragraf. Selama memang urutannya seperti ini. Jadi Anda lihat urutannya nih di sini nih. Kemudian metode, ya ini metode juga saya melihat masih, oh ini lama ya, nggak buka. Saya lihat yang punyanya dulu ini nih. eh oke nih. Untuk Bu Sinta nih 35, Bu Silma 52. Nanti saya lihat dulu, cek lah. Ini saya lihat dulu yang punyanya Bu Sinta nih. Tadi jumlahnya 35%. Ternyata, nah ini nih, hitungan 35% itu, ini sudah saya exclude malah yang ininya tuh sudah di exclude ya. Cuma memang karena besar aja jadinya. Ini 35% dari mana kebanyakan? Ini ternyata tidak diparafrase. Nih model ini. Ini bisa di-exclude ini. Tapi seperti ini nih. Nih, ini cenderung, nah berdasarkan kajian pusat statistik ya, jumlah. Nah ini tinggal diparafrase saja. Sehingga kalimatnya tetap seperti ini, tetapi dengan kalimat yang tidak sama persis. Ya, termasuk ini juga itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, ini Bu Sinta, coba dilihat ini metodenya cuma segini nih. Cuma satu paragraf itu pun tidak memenuhi aspek yang terdapat di dalam ini nih, template jurnalnya. Tuh Anda lihat di sini tuh. Ya. Nah, ini bagian dari bahan revisi Bu Sinta ya. Tuh. Kemudian ini juga untuk hasil. Nah, ini ada tampilan yang besar nih. Ini nih Kopas ini. Kopas. Nah, ini hanya sampai Al-Mabukhari saja. Ini pun Kopas nih. Jadi ini harusnya diparafrase nih, parafrase. Gimana caranya? Gampang kok. Ini di copy, Anda masuk, eh bisa masuk ke ini nih. Kalau misalkan Anda mau pakai DeepSeek, nggak masalah ya. Nah, ini chatdeepseek.com. Nah, ini bisa dipakai nih, ya. Ini gratisan kok. Nih, tidak hanya ke ChatGPT lah. Nah, ini mohon para frase narasi di bawah ini menjadi unik, menjadi unik dan tidak terdeteksi dan bebas plagiasi.
Nah, ini kalimatnya kan? Eh, oh bukan ini ya, sorry. Kalimatnya bukan ini. Berarti kalimatnya diambil dari sini nih. Oh, ini harusnya dibuka di sininya nih. Sinta. Hmm. Di bagian eh mana tadi? Nah, ini kopi masukkan ke sini. Nah, ini jadi kalimatnya jadi akan di parafrase. Jadi kita nggak usah memikirkan bagaimana parafrase. Tuh, kalau parafrasenya begini. Ini kopiin ini. Sorry. Kopi masukkan ke sini. Jadi nanti revisinya kayak gitu ya. Gampang kok tuh. Baik, Pak. Kecuali kalau nanti ini pakai apa bukan PPT sebutnya tuh PDF. Mendeley ya. Kalau Mendeley nanti Al-Mabukharinya nanti disesuaikan. Ini sudah bisa diparafrase gitu ya. Nah, cuma tadi strukturnya tolong diperbaiki lah. Saya memberikan gambaran kayak gini nih. Untuk jumlah keseluruhan kan 5.000 sampai 7.000 kata. Judul maksimal 16 kata. Kemudian abstraknya 150 sampai 200. Nah, mungkin nanti eh, dihitung ya, satu persatu dihitung. Gampang kok cara ngitungnya. Abstrak 200 kata maksimal, keywordnya 5, abstraknya 200, kata kuncinya 5. Lalu di sini ada, nah ini struktur artikelnya pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan simpulan. Ini 1.200, 500, 2.500, 500. Ini ancar-ancar ya di 300. Total sudah 4.500. Tambah dengan yang tadi, itu sudah 5.000 sebenarnya. Kalau lebih dari 5.000 sudah selesai. Itu ya. Nah, terus yang harus dipahami adalah bagaimana cara menyusunnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat Anda menulis artikel, Anda pastikan Anda harus tahu apa yang menjadi rumusan masalahnya, rumusan masalah Anda. Karena rumusan masalah itulah yang menjadi fokus pembahasan di dalam apa? Fokus pembahasan dalam artikel Anda itu. Nah, maka pertanyaan besarnya harus dijawab. Contoh kalimat Bu ini, Bu siapa? Bu Sinta di sini kan judulnya adalah kewirausahaan dalam perspektif Islam. Nah, nanti mungkin apakah ini akan masuk ke jurnal ini? Saya pikir ini bisa tidak masuk, Pak. Ya, tapi nanti kita bisa olah, gampang kok. Untuk bisa ini bisa masuk ditambah dengan kata-kata pendidikannya. Kewirausahaan mungkin bahasanya jadi begini, Bu. Kewirausahaan dalam perspektif Islam, tinjauan nilai-nilai pendidikan dalam kewirausahaan, kan bisa begitu. Jadi nanti sebetulnya yang menjadi fokusnya adalah kewirausahaan, tapi dengan tinjauan pendidikan gitu. Ya, karena kita juga bicara di level pendidikan. Nah, gitu Bu, ya. Nah, karena ini judulnya kan umum ya, judulnya umum. Terus lagi, eh, saya melihat beberapa yang krusial itu adalah ini referensinya. Referensinya itu kebanyakan dari buku. Nah, ini mungkin perlu di apa ya? Eh, dilakukan proses revisi lah. Buku-bukunya terlalu banyak. Jadi kalau 30 artikel, 30 itu artikelnya harus lebih banyak daripada bukunya, Bu. Nah, ini untuk ini kalaupun ini artikel harus dituliskan doinya nih. Doinya belum. Nah, ini.
ya. Nah, ini. Nah, ini juga nih, kalau ini adalah artikel, tolong dibuat juga berdasarkan artikelnya. Kalau ini artikel juga nih, tapi kalau ini buku, nah ini kan buku nih, satu buku. Ini juga nggak jelas nih, Bu. Ini Yana Hendrayana Dini Amir Mahmud Opcit 62. Ini apa maksudnya? Ini jangan dikopas nih. Ini kebanyakan kalau ngopas dari artikel jurnal ya begini, ya. Padahal ini keliru nih penulisan begini kan opcit itu berarti penulisannya adalah bentuknya apa template footnote ya, footnote. Ini juga tidak ada doinya atau link webnya, ya. Kalau tidak aktif doinya, pastikan link webnya yang dipakai, disantumkan di sini. Nah, ini karena tidak memakai Mendeley, maka mudah untuk dideteksi ya. Kalau pakai Mendeley kan dikontrol aja ketahuan. Kalau ada blok hitam berarti dia adalah bagian dari itu. Apa menggunakan Mendeley. Nah, maka kewirausahaan di sini harus jelas apanya, rumusan masalahnya. Nah, gampang sebetulnya. Kalau misal Anda tinggal masuk saja ke sini, contohnya, kemudian Anda bicarakan dengan jelas nih di sini nih. Eh, Kewirausahaan dalam perspektif Islam. Anda copy ini, tulis di sini, di, di note ya, tulis dulu di note. Kemudian Anda masuk ke template-nya jurnal karismatik. Kemudian Anda lihat ininya, fokus and scope-nya. Nah, ini. Ini kan banyak sekali nih fokus and scope-nya. Ini copy dulu. Kemudian Anda terjemahkan ke DeepSeek. Nah, terjemahkan ke bahasa Indonesia yang benar. Nah, ini nanti Ibu tinggal bilang begini, kalau judul saya kewirausahaan dalam Islam ingin masuk pada ruang lingkup fokus jurnal and scope karismatik, bagaimana revisinya? Nah, nanti dia akan memberitahu informasinya, gitu, ya. Seperti saya akan tulis dulu di sini. Saya memiliki naskah tentang kewirausahaan dalam perspektif Islam. Saya ingin memasukkannya ke jurnal karismatik. Karismatik yang memiliki fokus and scope sebagai berikut. Nah, tuliskan nanti itunya. Nah, nanti saya coba ini di ini. Nah, ini di copy. Set. Aduh. Oke, ini saya copy. Masukkan ke ini. Oke. Bagaimana revisi judul agar sesuai dengan fokus and scope di atas? Ini copy, up, masukkan ke DeepSeek. Jadi nanti dia akan memberikan tawaran revisi apa saja yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan template atau fokus and scope jurnal karismatik ini. Nah, mungkin jadi begini Bu. Nah, nanti. Jadi naskah yang pertama itu nanti bergeser. Jadi ada tambahan menjadi ini. Anda tinggal pilih saja salah satunya. Tuh. Integrasi nilai-nilai kewirausahaan Islam, bla 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 bla. Anda mungkin bisa ini nih. Nah, karena kalau judulnya hanya sebatas di
apa kewirausahaan dalam Islam saja itu teoretik kan, tidak ada unsur-unsur pendidikannya. Nah, sekarang kalau jadi begini, integrasi nilai kewirausahaan Islam dalam pendidikan, strategi pengembangan karakter dan kompetensi siswa itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau judulnya memang sudah mengarah pada ada level pendidikan sih nggak masalah gitu, ya. Oke, kemudian komentar saya ke selanjutnya di samping terkait tadi eh, pengutipan-pengutipan, referensi-referensi. Ini kalau jumlah sudah cukup ya, tapi pastikan harus lebih banyak ininya apa? Artikel ilmiahnya. Saya coba bantu sedikit, mudah-mudahan menambah khasanah Anda. Kalau Anda nanti menyusun template, menyusun artikel ilmiah, lihat templatenya. Kalau di jurnal karismatik kan udah ketahuan nih, kayak gini kan. Nah, tinggal eh, Anda ini pakai gini kayak caranya gini. Pendahuluan judulnya yang mana dulu nih? Ceritanya judulnya yang ini nih. Judulnya yang ini. Integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam Islam. Tapi nanti ada pembahasan tentang itu ya. Ini saya coba membuat Anda tidak terlalu pusing ketika bikin artikel. Tuh. Nah, Anda berperan sebagai peneliti dan akademisi yang memiliki pengalaman dalam penelitian dan penulisan artikel ilmiah bereputasi. Jika ada artikel dengan judul mohon buatkan bagian pendahuluan dalam 1.200 kata dengan teknik apa style dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini kita kopikan ini kan templatenya nih, templatenya. Nah, ini menunjukkan ini. Nah, ini hapus aja. Set. Anda masukkan ke sini. Nanti dia akan menyusunkan buat Anda struktur yang benar untuk sebuah latar belakang masalah, untuk sebuah pendahuluan. Tuh. Jadi nanti Anda tinggal kembangkan saja ya paragraf ini menjadi berapa kata lagi, terus begitu. Jauh lebih ini ya. Nah, nanti tinggal dihapus saja ininya. Ini konsep dasarnya dihapus, permasalahannya dihapus. Itu. Ini untuk membuat apa? Membuat latar belakang apa? Pendahuluan di artikel. Tuh. Tapi harus dibaca lagi agar tepat gitu dalam penyusunannya. Oke ya. Nanti kalau Anda mau, Anda bisa lihat di YouTube saya beberapa hal yang terkait dengan ini, tentang penulisan. Saya akan menjelaskan materi ini, mungkin nanti saya akan bikin video juga untuk menjelaskan ini, nanti tinggal Anda perdalam saja materinya melalui tambahan-tambahan dari apa yang tadi disampaikan. Terima kasih Bu Silma dan Bu Sinta dan Bu Teorena sebagai eh, apa moderator tadi. Yang tidak hadir siapa ya hari ini? Ada yang tidak hadir? Bu Putri Irlin, Pak. Kenapa Bu Putri?
Tadi anaknya sedang kurang sehat, jadi Oh, izin tidak. ya udah, tolong dikasih tahu apa di grup ditulis aja yang tidak hadir siapa gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu minggu depan dan mohon semuanya dikumpulkan di grup di apa di di sebutnya di ini di Google Drive. Tapi jangan lupa file pertama yang kalau ada kekeliruan itu jangan dihapus, ya, jangan dihapus. Tapi itu menjadi eh, histori dari penulisan kita. Jadi ada artikel pertama, ada artikel kedua, ketiga, revisi gitu, ya. Jangan dihapus, ya, jangan dihapus. Nanti saya minta posisinya jangan dihapus, ya. Nah, kalau memang sudah oke, saya minta artikel Anda silakan dikirim ke jurnal karismatik. Nanti saya akan berikan panduannya di dalam apa di dalam grup ya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.